Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu pada pagi hari ini senantiasa selalu diberikan kesehatan. Anak-anak ibu, marilah sama-sama sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah sudah dipersiapkan peralatannya. Anak-anak ibu, ayo kita sekarang belajar. Materinya kita yaitu tentang masalah pembelajaran IPS di semester ganjil ini. Kita memulai pembelajarannya kita. Kita masih ingatkan ya pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Peta konsep kita masih tentang masalah mobilitas sosial, yaitu kita masuk di poin yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di bab kedua tadi, inilah yang akan kita pelajarin ya, masih seperti hal yang kemarin, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan di sini bahwa anak-anak mampu menyebutkan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di sini yaitu secara umumnya mobilitas sosial ini merupakan suatu gerakan perpindahan dalam kelas sosial. Dengan kata lain, terjadi perpindahan individu atau kelompok dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial selanjutnya. Adapun itu faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dari terjadinya mobilitas sosial itu kita ketahui dalam materinya kita ini, yaitu materinya kita yang pertama yaitu masalah faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorongnya di sini kita lihat yaitu saat pertama faktor struktural. Faktor struktural di sini merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang dapat dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Nah, di sini contohnya struktur pekerjaan. Masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada sektor industri cenderung memperluas lapangan kerja di tingkat menengah dan atas. Hal ini menyebabkan mobilitas sosial dalam masyarakat industri cenderung tinggi. Nah, kita lihat struktur. Struktur itu banyak sekali ya, struktur organisasi, struktur pekerjaan, ya. Struktur dalam tingkat yang lebih tinggi adalah struktur yaitu pemerintahan. Individu. Faktor individu mengacu pada kualitas seseorang, baik itu dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, penampilan, ataupun juga keterampilan pribadinya. Ya, kemudian kita masuki status sosial. Ketika manusia itu dilahirkan, ia akan mengikuti status sosialnya yang dimiliki oleh keluarganya. Nah, ketidakpuasan seseorang akan status yang diwariskannya oleh keluarganya dapat memicu terjadinya mobilitas sosial. Katakanlah misalnya keluarganya itu adalah orang miskin. Pasti dia tidak mengingini kehidupan untuk menjadi orang miskin, dia akan menginginkan menjadi orang yang kaya atau orang yang dipandang. Ya, di sini adanya ketidakpuasan tersebut, dia akan mendorong diri kita atau mendorong dirinya dia itu untuk melakukan mobilitas. Mobilitas tersebut memperoleh status yang akan lebih baik dari status yang diwariskan oleh keluarganya. Kemudian ekonomi. Kondisi ekonomi di sini merupakan kondisi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Misalnya bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah kurang menguntungkan. Di sini hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan urbanisasi ke kota secara besar-besaran dengan harapan mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik lagi. Karena ada apanya? Karena faktor ekonomi. Maka masyarakat yang ada di desa mereka berlomba-lomba untuk pergi ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian demografi atau kependudukan. Faktor kependudukan di sini mengacu pada bertambahnya jumlah dan juga kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. Pertambahan tersebut berdampak pada sempitnya pemukiman, berkurangnya lapangan pekerjaan, dan juga kualitas lingkungan akan menjadi lebih buruk lagi. Masalah tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan migrasi kemana? Ke wilayah yang lebih baik lagi. Kemudian keenam, situasi politik.
Kondisi politik yang tidak stabil dalam suatu wilayah di sini juga akan memicu terjadinya mobilitas sosial. Biasanya seseorang meninggalkan wilayah tersebut demi apa? Demi memperoleh jaminan keamanan. Nah, kemudian apa faktor penghambatnya mobilitas sosial di sini? Kita lihat faktor-faktor penghambat dari mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satunya penyebabnya adalah kemiskinan tersebut. Nah, di sini kemiskinan tersebut bisa jadi karena adanya pendidikan yang rendah. Dengan pendidikan yang rendah tersebut, kualitasnya sebagai sumber daya manusia pun akan menjadi lebih rendah juga. Akibatnya, kemampuannya untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Diskriminasi. Diskriminasi di sini adalah membedakan perlakuan terhadap sesamanya karena alasan beda bangsa lah, suku lah, ras, agama, dan juga golongan. Ini bisa memicu adanya diskriminasi. Perlakuan membedakan seperti ini sangat tidak baik, sehingga di sini dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Ketiga, stereotipe gender. Stereotipe gender ini membedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan juga perempuan. Seperti halnya misalnya memiliki pandangan bahwa derajat anak laki-laki itu lebih tinggi daripada anak perempuan. Bisa juga ini bisa menghambat mobilitas sosial. Tidak bisa hal seperti itu pada saat sekarang ini membeda-bedakan di mana anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki sama anak perempuan itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Nah, misalnya pandangan bahwa perempuan itu tidak perlu pendidikan yang tinggi. Nah, perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi, kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya juga meningkat. Kita nggak mau kalau dikatakan bahwa anak perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Perlu, siapa bilang tidak perlu gitu ya. Bahwa namanya anak perempuan itu juga harus mempunyai yaitu wawasan yang lebih baik lagi. Nah, di sini jadi kita harus melakukan gerakan, melakukan perubahan agar statusnya kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak ada halangan bagi kita untuk mencapai suatu prestasi. Yang penting kita mau dan kita mau berusaha. Baiklah anak-anak ibu, sebelum ibu tutup, ibu sangat menekankan kembali di sini adalah bersifat jujur. Jujur itu adalah modal yang paling utama dalam kehidupannya kita. Tanpa kita jujur, orang tidak akan percaya dengan kita. Kejujuran itu mahal harganya. Maka kita harus mewariskan sifat-sifat kejujuran. Ibu doakan anak-anak pada pagi hari ini senantiasa selalu diberikan kesehatan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.